Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Pada hari ini ibu akan mencoba mereview kembali untuk persiapan ujian kita di awal tahun nanti. Nah, ini adalah contoh soal tryout yang sudah anak-anak ibu kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini contoh soalnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang persiapan untuk mengerjakan jurnal. Jurnal yang akan kita kerjakan di sini ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian, ada jurnal umum, ada jurnal kas kecil, serta kartu persediaan. Jadi anak-anak ibu harus mempersiapkan untuk memahami jurnal serta kartu persediaan agar siap untuk mengerjakan ujian nanti. Oke, kita mulai dari soalnya. Soalnya ini adalah PT Maju Jaya, di mana ini transaksi di bulan Desember 2019 menggunakan untuk dana kas kecilnya sistem dana tidak tetap. Ya, ini dia sistem dana tidak tetap. Lalu persediaannya menggunakan metode average. Jadi kita akan mengerjakan menggunakan Excel ya. Ini Excel yang sudah Ibu persiapkan. Ini ya, untuk inventory card-nya nanti metodenya adalah average. Jadi di pojok kanan atas kita tulis average. Oke, kita mulai lagi. Ini ada neraca saldo awal. Jadi angka-angka neraca saldo awal ini sudah Ibu pindahkan ke neraca saldo awal di kolom ini ya. Untuk memudahkan kita nantinya saat mencari nama akun dan lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada data customer serta saldo awalnya. Di sini kita di ujiannya tidak ada membuat kartu utang maupun piutang. Jadi untuk kartu utang dan piutang kita skip. Lalu ini adalah data supplier. Nah, ini ada data dari persediaan ya. Oke, untuk data persediaan ini yang akan kita pindahkan ke inventory card. Inventory card yang pertama adalah yang ini, yang LG. Ini dia LG ya. LG kita buat tahunnya 2019 Desember. Oke, tanggalnya buat tanggal 1 ya. Saldo awal. Nah, kalau saldo awal itu letaknya tuh di kolom balance ya. Oke, kita buat 80. Ini dia angkanya 80. Tinggal dipindahkan saja ke sini. Harganya adalah 500.000. Oke. Totalnya di sini adalah 40 juta. Tinggal disalin saja ya, 40 juta. Seperti ini aja. Oke, kalau udah kita ke berikutnya kartu yang kedua. Kartu yang HP. Ini kan yang LG ya. Oke. Kita lihat saldo awalnya adalah 70 dan 600.000. Kita tulis di balance ya. 70 lalu 600.000. Dan langsung kita pindahkan aja nih 42 jutanya. Seperti ini. Oke, kalau udah kita lihat. Ini adalah bukti transaksi saat kita ujian nanti. Jadi tidak berbentuk faktur tapi berbentuk soal cerita. Oke, kita mulai ya di tanggal 2 Desember. Untuk tanggal 2 Desember 2019 ini terjadi pembelian perlengkapan toko secara tunai melalui kas kecil
sebesar 900.000 dengan nomor bukti VKK 12-1. Artinya dari jurnal yang udah kita persiapkan ini, untuk pengeluaran ini melalui kas kecil, maka kita masukin ke dalam jurnal kas kecil ya. Oke, kita buka jurnal kas kecilnya, berarti petik sini ya, jurnal kas kecil. Tanggal 2, nah, evidence number-nya kita ambil yang ini. Nah, ini dia. Tinggal disalin saja. Seperti ini. Deskripsinya ini kan pembelian perlengkapan toko. Nah, kita buat di sini. Perlengkapan toko. Akunnya apa? Kita lihat di neraca saldo awal atau di daftar akunnya. Perlengkapan toko itu namanya adalah store supplies. Ini dia. Ya. Tinggal disalin aja di account. Lalu account numbernya, akun nomornya ini, kita ambil yang ini. 11320. Tinggal disalin saja. Oke. Angkanya 900.000. Seperti ini saja kita menjurnal untuk tanggal 2 Desember saat pembelian perlengkapan toko secara tunai melalui kas kecil. Jadi masuk ke jurnal kas kecil ya, jurnalnya jurnal kas kecil. Debitnya adalah store supplies ya, perlengkapan toko. Kreditnya adalah petty cash karena menggunakan metode dana tidak tetap. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 5 Desember 2019 dijual barang dagangan kepada toko ABC dengan termin 1/10 N per 30. Lalu dengan faktur sebagai berikut ini. Ini adalah bagian dari fakturnya, ada kuantitinya dan harganya. Nah, di sini ada red collected-nya dan totalnya ya. Kita lihat ini, lalu kita pikirkan. Ini mau masuk ke jurnal yang mana nih? Dari jurnal yang ada ini. Nah, karena ini dijual barang dengan termin, artinya kan secara kredit. Maka kita masukin ke dalam jurnal penjualan. Tapi kalau tunai, baru masuk penerimaan kas. Kan dijualnya secara kredit, berarti penjualan ya. Jurnal penjualan atau namanya adalah sales journal. Kita lihat tanggalnya tadi tanggal 5. Lalu ini kita buat invoice-nya, kita ambil ini. Tinggal disalin aja di invoice number. Deskripsinya nih, nama dari customer kita nih, toko ABC. Bukan penjualan, karena sales journal itu artinya penjualan secara kredit. Ya, jurnal untuk penjualan kredit. Jadi, deskripsi itu adalah nama dari customer kita. Jadi, namanya adalah toko ABC. Lalu, kita lihat di sini. Ini kan kolomnya. Nah, kolom ini kita lihat. Di sini ada account receivable, ada sales of merchandise, paid out, dan freight out. Ya, kita mulai dari yang subtotal ini. Subtotal ini nih masuk ke dalam akun yang namanya sales of merchandise. Di sini di 26 jutanya. Oke, yang fade out, nah ini dia fade out-nya 2.600.000 ini dimasukin nih di dalam fade out. Kenapa? Karena di sini adalah PPN. Di dalam penjualan itu namanya PPN outcome atau fade out. Ya, oke. Lalu freight out-nya ini dia. Ini freight collected-nya 100.000. Ini nama akunnya disesuaikan dengan soal. Ya. Kita pastikan lagi nama akunnya bisa dilihat di daftar akun, namanya adalah freight collected, ini dia. Kita pindahkan dulu namanya. Jadi
Di jurnal kita sudah ada nama-nama, jadi kita tinggal mengikutin saja ya. Oke. Ngikutin yang ada di sini. Ada namanya sales, ada sales of merchandise sama ya. Oke, ini tinggal nyalin aja nih dari sini, subtotal itu di sales. Lalu ini PPN yang di fade out. Ini kita pakai akun namanya, ini dia fade out ya, value at text outcome ya. Ini out, tinggal pindahin aja kan. Nah, yang total bawah ini 28.700.000 ini otomatis masuk di namanya account receivable ya. 28.700.000. Oke, seperti ini. Jadi ini semua sebetulnya angka-angkanya menyalin yang ada di sini. Jadi tanpa kita kurangi dan kita tambah. Nah, karena penjualan barang, maka ini mengakibatkan persediaan berkurang. Maka kita input nih kolomnya kan udah ada seperti ini, nggak ada kolom COGS dan merchandise. Maka untuk angka COGS dan merchandise kita taruh di jurnal umum. Tapi kalau ada nih Bu, kalau di kolom jurnal penjualan ada COGS dan merchandise, maka boleh kita masukin di kolom ini. Tapi kalau tidak ada berarti kita buat di general journal atau jurnal umum. Ya, ini akunnya adalah COGS itu adalah cost of goods sold. Ini dia. Ya. Kreditnya adalah merchandise inventory. Persediaan barang. Ya, oke, nomor akunnya. Tinggal salin saja ya, dari daftar akun boleh, dari neraca saldo juga boleh nama akunnya. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita akan menghitung angkanya. Angkanya dari mana sih? Apakah dari sini? Tidak ya, bukan dari faktur ini, melainkan dari inventory. Nah, kita pindahkan dulu nih ke inventory-nya. Tanggal 5, invoice number-nya. Nih, toko ABC. Nah, keterangannya boleh toko ABC, penjualan boleh. Kalau penjualan berarti out ya. Ini yang HP. Yang HP. Berarti kita buat dulu yang LG dulu ya, sesuai dengan urutannya. Oke, kita mulai dulu dari sini ya. Ini dari yang LG ya, ini yang LG 20 kuantitinya. Berarti out. Harganya ikut yang ada di sini. Bukan dari sini, tapi dari inventory card. Karena jurnalnya adalah COGS, debit, kreditnya merchandise inventory. Nah, ini inventory-nya di kartu persediaan. Nah, ini dikalikan dengan ini 20 kali 500. Saldonya 80 dikurangi 20. Lalu ini dikali ini. Ini harganya masih tetap 500. Harga ini akan berubah kalau average apabila terjadi pembelian dengan harga yang berbeda. Oke. Kalau udah kita lanjut di barang berikutnya. Outnya sebanyak 15. Harganya ikut seperti ini ya, bukan dari faktur ya. Oke. 70 dikurangi 15, 55, harganya tetap 600. Kalikan. Seperti ini ya. Jadi yang dipindahkan yang mana sih, Bu? Nah, yang dipindahkan yang bagian out ini. Out 9 juta ditambah dengan out yang ada di barang satu lagi 10 juta ini. Jadi 10 juta ditambah 9 juta. Jadi adalah ya 19 juta. Ini. Nah, kalau mau dijumlahin pakai rumus ya tinggal pakai sama dengan 9 juta ditambah dengan 10 juta. Yang bagian out-nya yang dijumlahkan ya.
Oke, sudah selesai untuk tanggal 5. Kita lanjut tanggal 6. Untuk tanggal 6, keterangannya adalah dibeli barang dagangan dari PT Matahari. Syarat pembayaran 2/10 N per 50. Lalu di sini disebutkan adalah VOB tipping point. Ini adalah nomor fakturnya. Nah, ini adalah rinciannya. Untuk transaksi ini, maka kita akan pilih ke jurnal mana? Kan pembelian nih dengan termin. Nah, berarti jurnal pembelian karena pembelian secara kredit. Jadi kita buka nih jurnal pembeliannya, berarti purchase jurnalnya. Ini dia. Buat tanggalnya, fakturnya kita tinggal nyalin aja ya. Deskripsinya kita kasih nama dari supplier ya. Karena ini kalau bikin keterangannya pembelian, ya nggak mungkin. Jurnal pembelian itu adalah pembelian secara kredit, sudah tahu ini pembelian. Deskripsi adalah nama dari supplier kita. Oke, kita lanjut. Merchandise-nya dari mana? Nah, yang ada di sini, yang ada ini dari subtotal, PPN, jumlah ini dipindahkan semua. Berarti subtotalnya 15 juta. 15 juta itu adalah merchandise. Tinggal salin saja. Seperti ini. Ya. Jadi saat mengerjakan nggak usah ragu. Karena memang sudah benar. Ini adalah VAT in-nya adalah ini 1.500.000. Tinggal nyalin seperti ini saja. Nah, yang bawahnya jumlah bagaimana, Bu? 16.500.000. Ini adalah hutang kita. 16.500.000. Itu auto jumlah hutang kita. Jadi jurnal dari transaksi tanggal 6 Desember ini seperti ini. Debitnya adalah merchandise, lalu ada VAT in yang PPN ini, lalu ada account payable yang bawah ini. Apakah dipindahkan ke dalam kartu persediaan? Iya, karena di sini ada merchandise inventory. Ini ada persediaan. Ini yang dipindahkan ke kartu persediaan. Jadi kalau pembelian yang disalin ke kartu adalah sesuai dengan harga yang ada di sini. Ya, oke, kita mulai tanggal 6. PT Matahari. Berarti ini ya, ini yang LG 18. Harganya 500.000. Totalnya di sini adalah 9 juta, tinggal mindahin aja. Oke. Sekarang balance-nya ditambahkan 60 tambah 18. Harganya sama kan? Berarti tetap. Berarti 500.000 tetap ya. Tidak berubah. Kalau harganya berubah bagaimana, Bu? Ya tinggal dibagi harga rata-ratanya. Oke, kalau udah kita ke inventory berikutnya yang HP. Jadi harus hati-hati kuantitinya ya. Oke, 10. Harganya 600 dan 6 juta ya jumlahnya. 600.000. 6 juta. 55 ditambah dengan 10. Harganya tetap kan? Berarti tetap. Kalau berubah baru dibikin rata-ratanya. Oke, udah selesai ya. Ini 39 juta. Oke, kalau udah kita ke dokumen berikutnya ya. Jadi kalau pembelian kredit itu masuk ke jurnal pembelian, angka dari merchandise ini, yang angka ini dipindahkan ke inventory. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen tanggal 7. Dibayar tagihan listrik bulan November ya, menggunakan kas kecil. Oke, menggunakan kas kecil berarti jurnal yang digunakan ini yang mana nih? Berarti jurnal kas kecil, yang ini yang kita gunakan. Oke, kita buka petty cash jurnalnya tanggal 7. Oke.
Berarti di sini deskripsinya tagihan listrik November. Akun yang digunakan apa? Ini kan November tagihannya, berarti akun yang digunakan yang ini nih. Berarti accrued expense. Ini udah ada saldonya. Angkanya berapa? Seperti yang ada di sini, 500.000. Tinggal disalin saja. Nah, jadi pembayaran tagihan listrik bulan November itu masuk ke jurnal kas kecil. Akunnya adalah accrued expense senilai 500.000 dan petty cash-nya 500. Seperti ini ya jurnalnya untuk tanggal 7. Selanjutnya tanggal 9 Desember 2019 yang ini dikeluarkan cek tanggal 9 Desember 2019 untuk pembayaran utang kepada PT Bintang sebesar 33 juta, diskon 2%. Dengan nomor bukti BKK 12-1. Oke, ini kan pengeluaran kas, maka kita akan masukin ke dalam jurnal pengeluaran kas ya, yang ini. Nah, kita buka lembarnya Cash Payment Journal. Oke, tanggalnya ada tanggal 9. Kita mulai dari evidence number-nya yang ini BKK 12-1. Deskripsinya boleh nih, nama dari suppliernya PT Bintang. Oke. Lalu di sini adalah hutangnya 33 juta. Berarti kan account payable-nya 33 juta. Di sini mendapatkan diskon 2%. Diskon. Berarti diskon itu adalah mengurangi kasnya nantinya. Berarti kita menggunakan akun purchase discount. Ya, nama akunnya adalah purchase discount. Nomor akunnya yang ini. Angkanya 2% ya. Berarti 33 juta dikali 2%. Seperti ini. Berarti cash-nya berapa? Jadi cash-nya itu berkurang 33 juta dikurangi dengan diskon. Nah, seperti ini. Oke. Kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya, masih tanggal 9 ya. Dijual tunai barang dagangan dengan nomor bukti NK 12. Ini penjualan tunai. Kalau penjualan tunai berarti masuk ke dalam, ya betul, jurnal penerimaan kas. Kita buka lembarnya, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, tanggal 9, evidence number-nya yang ini. Oke, penjualan tunai deskripsinya. Oke, namanya penjualan tunai berarti total yang bawah ini 13.286.600 rupiah ini merupakan bagian dari cash in bank-nya. Nah, yang ini dimasukin ke dalam cash in bank. Oke. Lalu untuk yang lain kita hitung ya, dimulai dari subtotal. Ini sebetulnya kalau bikin jurnal penerimaan kas ini kayak jurnal penjualan tunai ini sebetulnya sama sih dengan sales journal ini. Cuman bedanya debitnya itu bukan account receivable tapi adalah cash in bank. Sama berarti ada sales, ada fat out, ada freight collected kalau ada biaya pengiriman. Oke, kita mulai ya. Kita mulai lagi. Nah, di sini kita lihat tadi ada ini angka 12.200. Berarti di kolom mana? Di kolom other. Akunnya adalah akun sales. Sama kayak jurnal penjualan tadi. Nah, dilihat ini ya, sama persis ini kita salin.
salesnya udah, lalu ini udah ya, saya warnai. Ini nanti diskon nanti, PPN-nya dulu. PPN-nya di sini. Nah, PPN-nya adalah PPN outcome tadi. Pad out ya. Lalu berikutnya ada jasa pengirimannya. Nah, ini dia, kita pindahkan dulu. Berarti ini adalah freight collected. Sama ya. Oke. Lalu baru kita buat ini udah. Ini udah. Yang belum yang ini nih diskon ya 244.000. Oke, kita buat di kolom order ya. Akunnya adalah akun diskon. Namanya diskon berarti diskon penjualan, berarti sales diskon. Ini akunnya sales diskon. Oke. Lalu, nah ini baru kita jumlahkan. Ini dia 13.530.600 rupiah sama. Nih, sama. Apakah udah selesai? Belum, karena ini penjualan ya. Berarti ada kaitan dengan COGS dan merchandise, sama seperti ini. Kalau jurnal penjualan itu COGS merchandise boleh ditaruh sini, di order sini. Boleh juga di sini, biar terkumpul semua COGS dan merchandise-nya. Oke, kita sepakat kita kumpulin aja jadi satu di sini. Tapi kalau ada Bu, kenapa di sini? Kan bisa di cash receipt, bisa di order. Biar ingat kalau penjualan itu ada COGS dan merchandise, maka saya masukin di jurnal umum. Boleh. Jadi, semua itu tergantung kita mau jurnalnya taruh di mana ya. Oke. Oke, angkanya dari kartu persediaan inventory card-nya. Kita buat dimulai dari yang LG tanggal 9. Penjualan tunai. Outnya sebesar 6. Pastinya harga ngikutin yang ada di sini ya. Bukan dari fakturnya. Oke, cuman unitnya harus dari sini, dari faktur. Oke. 8 kurangi 6. Oke, kita lanjut. Yang item satu lagi. Berkurang 10. Harga ikutin balance ya, yang ada di saldo. 65 dikurangi dengan 10. Oke, sekarang 6 juta. Yang 6 juta ini ditambah dengan 3 juta. Ya, 3 juta ditambah dengan 6 juta berarti 9 juta. Tinggal disalin di sini. Oke, sudah selesai. Jadi angka ini diambil dari inventory yang bagian out-nya. Tanggal 11 adalah diterima cek tanggal 11 Desember hasil penjualan tunai kendaraan atau vehicle sebesar 49 juta dengan nomor bukti BKM 12.1.
Karena ini penjualan tunai, maka masuk ke dalam cash receipt journal. Nah, kita tulis tanggalnya adalah tanggal 11 ya, tanggal 11. Oke, 11. Ini evidence number-nya kita pakai yang ini BKM 12-1. Oke. Ini adalah penjualan tunai kendaraan. Kita buat penjualan kendaraan. Berarti cash in bank-nya senilai 49 juta. Kita buat di sini 49 juta. Oke. Lalu yang mau dijual nih vehicle. Kita lihat di sini untuk angka vehicle-nya. Vehicle, ini dia. Vehicle-nya 96 juta di debit. Kalau kita jual jadi kan di sebelah kredit ya. Berarti di order ya, kolom order. Akunnya adalah vehicle senilai 96 juta. Oke, nomor akunnya. Lalu ada akumulasinya. Ini kan kredit, karena dijual kan berarti didebitkan. Oke. Nomor akunnya, angkanya adalah 38 juta. Oke. Setelah ini kita lihat selisihnya. 49 juta di debit ditambah dengan 38 juta adalah 87 juta. Selisihnya adalah 96 dikurangi dengan 87. Selisihnya adalah 9 juta. Nah, selisih tadi kita masukkan ke dalam kolom ya, di kolom debit karena yang selisihnya nilainya kecil ada di debit senilai 9 juta. Ya. Ini akun yang digunakan adalah gain or loss sales vehicle. Nah, ini dia akun yang kita gunakan. Jadi kalau ditanya dari mana 9 jutanya? Dari selisih vehicle di kredit dengan uang yang diterima di debit dan akumulasinya. Nah, jadi selisihnya adalah 9 juta menggunakan akun gain or loss vehicle. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen berikut. Tanggal 12 Desember. Ini adalah diterima cek tanggal 12 Desember BKM 02 ya, BKM 2 di sini tanggal 12 BKM 2. Oke, di sini pelunasan faktur dari toko Bali. Berarti kita buat di sini toko Bali. Ya, senilai ini dia 16.500.000. Sudah tinggal ditulis aja 16.500.000. Berarti yang berkurang adalah piutangnya, account receivable-nya. Seperti ini aja jurnalnya. Debitnya adalah cash in bank, lalu kreditnya adalah account receivable senilai 16.500.000, sama seperti ini. Oke, kalau udah kita lanjut dokumen berikutnya, tanggal 13, yaitu dikeluarkan cek nih untuk pembayaran sebesar 4.625.000. Di sini ada PPN keluaran, masukan, dan utang PPh karyawan. Nah, kita salin ya, karena mengeluarkan tadi, mengeluarkan cek, berarti jurnal pengeluaran kas. Oke. Jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Tanggal 13 BKK. Oke.
12.2. Strip 2 ya. Oke. Pembayaran PPN massa. Di sini pembayaran PPN massa. Berarti di sini ada PPN keluaran, ya, PPN keluaran. Kalau PPN keluaran itu saldonya itu ada di sebelah kredit. Maka kalau kita jurnal jadi di sebelah debit. Ini ya PPN keluaran, berarti fade out ya. Kita cari akunnya fade out yang ini. Senilai 8.500.000. Tinggal disalin aja. Oke. Tadi yang dibayarnya adalah 4.625.000. Ini juga disalin aja angkanya, langsung di cash in bank. Jadi nggak usah ragu ya saat menyalin angkanya itu. Sesuai dengan bukti pengeluarannya nih. Oke. PPN masukan itu kan di debit. Kalau dibayarkan berkurang jadi ditaruh di kredit, berarti fade in. Ini dia fade in. Kita cari fade in. Ini dia. Senilai 4 juta. Oke. Nih yang dibayarkan angka ini. Oke, lalu selain fade in ada hutang PPh karyawan. Nah, hutang PPh karyawan, kalau namanya hutang itu ada di sebelah kredit. Kalau dibayarkan dia jadi sebelah debit ya. Senilai 125.000. Hutang PPh karyawan berarti pakai akun income tax payable. Ya, akunnya. Oke. Sekarang angka ini kalau dijumlahkan nih 8.625.000 debit. Nah, kreditnya juga sama. Nah, itu baru balance. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya. Tanggal 14 Desember yang ini adalah dibeli ya, dibeli barang dagangan ya, ini tanggal 14 ini dibeli barang dagangan dari PT Bintang ya, ini berarti dengan termin 2/10/N30 ya. Artinya ini adalah masuk ke dalam jurnal ya, jurnal pembelian karena dia pembeliannya secara kredit karena ada syaratnya. Oke, kalau udah kita buka jurnalnya, jurnal pembelian ya, purchase journal kita. Ini dia. Tanggalnya adalah 14. Ini nomornya L14/12. Namanya adalah PT Bintang. Ya, PT Bintang. Ini nyalinnya sama, ini udah ada subtotal. Subtotal ini masuk ke dalam akun merchandise inventory ya, karena total dari persediaan. Ini PPN-nya, udah langsung masukin aja di fade in. Tinggal nyalin aja nih. Lalu jumlahnya masuk ke dalam account payable hutang ya. Oke. Sudah seperti ini aja jurnal kita, nggak susah ya, simple ya. Oke, kalau udah maka kita pindahkan angka yang ini ke dalam kartu persediaan. Kita mulai dari yang LG ya, LG ya. Kita copy ke LG, yang ini LG. Senilai
senilai 22. Harganya 600.000. Nah, ini harganya 600.000. Beda nih dengan harga saldo. Nah, oke, totalnya adalah 13.200.000. Sekarang kita jumlahkan dulu. 72 ditambah dengan 22 artinya 94. Nah, harganya 36 juta ditambahkan dulu yang dibeli. Karena metode kita average, maka kita buat rata-rata. Ini total keseluruhan dibagi dengan kuantitinya atau unitnya. Ini dia harga rata-rata kita ya. Oke, kalau udah kita ke satu lagi. Oke, kita copy aja tanggalnya. Senilai 20. Harganya tetap ya 600.000, nggak berubah nih. Lalu di sini totalnya adalah 12 juta. Oke. Harganya tetap kan, berarti nggak ada masalah, tidak ada perubahan harga. Kalau ada berubah, baru kita harganya akan berubah. 55 ditambah 20 adalah 75. Oke, jadi kalau jurnal pembelian, ya pembelian secara kredit, masuk ke dalam jurnal pembelian, nanti angka dari merchandise yang ini, pindahkanlah ke kartu persediaan. Angkanya ini didapat dari faktur, bukan dari inventory. Ya, kalau pembelian dari faktur, kalau penjualan diambil dari saldo, dari inventorinya. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya. Tanggal 14 Desember. Dijual barang dagangan kepada toko cantik. Nah, dengan termin 1/10 N30. Ya, artinya itu adalah masuk ke dalam ya jurnal penjualan. Karena dijual dengan syarat termin ini, makanya jurnal penjualan. Ya, kita buka jurnal penjualannya. Lalu buat tanggalnya, tanggal 14. Ini nomornya kita masukin ke dalam invoice number. Nama tokonya adalah Toko Cantik ya. Angkanya tinggal nyalin subtotal masuk ke dalam sales. Tinggal mindahin aja nih. PPN masuk ke dalam fade out. Mindahin ya. Ada freight collected-nya, ya tinggal dimasukin freight collected. Dan totalnya masuk ke dalam account receivable. Sudah seperti ini aja, tinggal nyalin saja ini dari yang ada di sini. 15 juta masuk sales. PPN 1.500.000 masuk PPN, fade out. Freight collected ya masuk freight collected. Total ya total dari account receivable. Nah, kalau penjualan kredit ya kita harus bikin COGS dan merchandise-nya. Dari sini dia kita buat tanggal 14. Oke. Kita buat nomornya. Ini akunnya sama ya, COGS. Merchandise. Kita copy paste aja nomor akunnya. Angkanya, iya, angkanya kita buat dulu di inventory. Nah, tanggal 14. Kita buat di sini Toko Cantik. Berarti out ya, senilai 10 di LG. Nah, LG 10. Angkanya karena penjualan ambil yang dari sini ya. Oke. Karena ini kita buat 523 berapa tadi? 523 404. 523 404. Oke, 523 404 ini kita kalikan. Berarti 94 dikurangi dengan 10.
harganya tetap ngikutin yang di atas. Jadi totalnya, total dikurangin out-nya aja. Seperti ini ya, sama aja. Oke, kalau udah berarti ke item berikutnya, satu lagi. Out ya, posisinya 10. Harga 600 karena belum berubah nih. Kita kalikan. 75 dikurangi 10, 65. Oke, udah. Berarti 6 juta kita tambahkan dengan 5.234.040 rupiah. Ya, kita jumlahin. Ditambah dengan yang item satu lagi. Oke. Seperti ini jurnal untuk penjualan secara kredit. Jadi masuk ke dalam sales journal. Karena nggak ada kolom COGS dan merchandise, masukkannya masuk ke dalam general journal. Angka ini didapat dari inventory card sebelah out ya. Oke, kalau udah kita ke dokumen berikutnya. Yang ini nih pembayaran gaji ya. Karena pembayaran gaji tanggal 30 Desember, namanya pembayaran berarti cash payment journal. Tanggal 30. BKK 12.3. Pembayaran gaji. Pembayaran gaji ini kan ada jumlah yang dibayar. Ini berarti posisi adalah angka dari akun cash in bank-nya. Jadi nggak usah ragu nih angka cash in bank-nya. Oke, gajinya adalah 13.230, berarti ke kolom order aja ya. Karena namanya gaji ya berarti akun beban gaji. Berarti kita cari akun beban gaji, wage and salaries. Ini dia akunnya. Ya, ini akunnya. Oke, lalu ada akun potongan PPH. Jadi gajinya ada potongan PPH. Potongan PPH-nya ini kan gajinya sekian, dipotong berarti mengurangi, berarti posisinya di kredit ya. Berarti kita pakai akun apa? Kita cari income tax payable. Ya, hutang pajak ini di akunnya. Senilai 116.200. Oke. Lalu gajinya ini, beban gaji ini mengurangi kas lagi untuk potongan ya. Potongan angsuran sebesar 500.000. Nah, di sini dia dikredit. Potongan angsuran utang-utangnya karyawan, berarti akunnya adalah employee receivable. Nah, ini dia akunnya ya. Gunakan akun employee receivable. Jadi, kalau kita totalkan semua yang ada di kredit, ya ini yang ada di kredit kita totalkan. Oke, 12.633.800 ditambah 116.200 tambah 500.000, totalnya adalah 13.250. Nah, ini dia jurnal untuk pembayaran gaji ya. Debitnya adalah wage and salaries, lalu ada cash in bank di kredit,
ada income tax payable, yang ini income tax payable, dan ini adalah employee receivable. Oke, satu lagi ya transaksinya sekalian, yaitu dikeluarkan cek nih untuk pembayaran hutang. Berarti masih di sini posisinya, di cash payment journal, jurnal pengeluaran kas. Tanggal 30, ini adalah BKK 12/4. Lalu pembayaran utangnya adalah 3.700.000. Ya, ini pembayaran utang kartu kredit ya, kartu kredit. Berarti bukan di account payable, tapi di order ya. Senilai 3.700.000. Akun yang kita gunakan, karena ini kan pembayaran kartu kredit, berarti akun yang kita gunakan ya kartu kredit. Ya, kita cari akun kartu kredit. Ini dia, credit card. Oke, sudah selesai. Jadi kalau anak-anak ibu semua, ini kita buat dulu. Pembayaran kartu kredit. Jadi anak-anak ibu semua, kalau kita sudah siap semua transaksi ini, maka jurnal yang udah kita buat ini semua dari semua tadi, yang dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, pembelian, jurnal umum, kas kecil, itu dijumlahkan keseluruhannya. Caranya sebagai nah ini kita jumlahin nih kalau ujian ya. Kita jumlahkan semuanya. Oke. Lalu nomor akunnya kita isi, misalnya merchandise inventory. Di sini akunnya apa nih? Merchandise inventory nomornya 11310. Ya sudah, kita buat di sini nomor akunnya, dilihat. Ya. Dilihat dari yang ada di saldo awal atau daftar akun ya, yang pasti dari daftar akun. Nah, dari angka-angka ini nih debit, semua debit, tinggal dipindahkan nih. Kan udah ada nomor akunnya. Nah, tinggal dipindahkan aja ya. Ini tinggal turun, ini turun, dan terus. Udah, ini jurnal penjualannya. Jurnal pembeliannya ya. Ini purchase jurnalnya udah selesai. Seperti ini aja jurnalnya. Kalau udah direkap. Dan semuanya direkap, sales jurnal juga. Nah, kita harus merekap semua jurnal ya, yang udah kita buat. Karena ujian ini ada penilaian juga untuk merekap jurnalnya. Nah, merekap ini debit, berarti tinggal dipindahkan aja debit. Ini nomor akunnya, ini angkanya, ini kreditnya, ini angkanya ya. Nomor akunnya. Lalu ini juga. Dan harus balance, namanya kita belajar harus balance, harus hati-hati, pasti balance. Oke, nah tuh balance kan ini. Oke, kalau udah ke cash receipt journal ya, sama tinggal kita jumlahkan keseluruhannya. Nah ini dia, semua dijumlahkan. Oke, lalu dibuat nomor akunnya semua, yang order ini dicentang aja di bawahnya. Oke, baru kita rekap. Direkap saja ininya ya. Kalau udah, ini salesnya belum ada nomornya, kita kasih nomor. Ya, kalau udah direkap di bawahnya. Oke, kalau udah lanjut, di sini juga dibuat jumlahnya. Oke, kita lihat, kita jumlahkan dulu nih debit.
Ini dijumlahkan ulang. Ya. Ini kan di debit. Ini satu-satu nih kita buat. Ini akunnya. Angkanya kita ambil. Akunnya lagi. Jadi direkap satu-satu. Tinggal mindahin aja ya. Pindahkan detailnya. Jadi di bawahnya dicentang. Oke, kalau udah dijumlahkan, di kreditnya juga kita buat nomor akunnya, totalnya ini. Kredit yang di order kita tulis satu-satu. Lalu ada fade in. Lalu ada income tax payable. Dan ada employee receivable. Oke, seperti ini. Ya, kita hitung. Kalau udah, kita pindah ke jurnal umum. Ini akunnya ada 2. Ya, kita hapus aja kolomnya. Ini jumlahnya ya. Ini jumlah dari keseluruhan. Akunnya ini debit ya. COGS. Kita jumlahkan semua COGS. 19 tambah 9 juta tambah 11.234.040 rupiah. Oke. Ini akunnya adalah inventory. Sama. Tinggal dijumlahkan aja ini. Sama aja. Oke. Kalau udah ketika juga dijumlahkan. Oke. Karena akunnya bervariasi, kita cukup centang. Dan ini adalah petty cash, berarti nomor akun dari petty. Demikian video kita kali ini untuk persiapan kita menghadapi ujian nanti. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring, serta selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!